Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kita akan belajar kimia. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara menentukan bentuk molekul suatu senyawa. Oke, nah simak baik-baik ya. Untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa, kita akan menggunakan yang namanya teori tolakan pasangan elektron atau VSIPR. Nah, jadi ternyata bentuk molekul di dalam suatu senyawa itu tidak secara dua dimensi hanya datar, tetapi ternyata memiliki bentuk bangun ruangnya. Nah, hal itu terjadi kenapa? Karena terjadi tolak-menolak antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, maupun pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Dan ternyata tolak-menolaknya antara PeB dengan PeB jauh lebih besar dibandingkan PeB dengan Pi dan Pi dengan Pi. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya suatu sudut atau terbentuk suatu sudut. Nah, untuk mempermudah kita menentukan bentuk molekulnya, kita menggunakan yang namanya notasi VSIPR. A adalah atom pusat, X adalah PeI, dan E adalah PeB. Ya, sebagai contoh, misalkan nih H2O. H2O kita tentukan bentuk molekulnya. Nah, berarti kita menentukan dulu apa? Kita ada dua cara ya, menggunakan struktur Lewis atau menggunakan cara rumus. Nah, menggunakan struktur Lewis berarti kita harus menentukan berapa elektron valensi masing-masing atom yang berikatan. Hidrogen nomor atomnya 1, sedangkan oksigen nomor atomnya ya 8. Oke, kita bikin konfigurasi 1. Yang ini 2, 6. Nah, berarti nanti elektron valensi yang dipakai untuk berikatan yang ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan struktur Lewis untuk menentukan PeB dan Pi-nya, berarti kita tentukan seperti ini. Siapa yang akan menjadi atom pusat? Kalau rumus molekulnya sudah ada, mudah ya. Yang jumlah atomnya lebih sedikit, pasti dia posisinya sebagai atom pusat di tengah, sedangkan hanya yang diikat. Nah, kalau tidak, melihat dari jumlah elektron yang dibutuhkan. Kalau hidrogen pasti duplet, hanya butuh 1, sedangkan oksigen butuh 2. Berarti oktet ya, jadi butuh 2. Pasti dia lebih banyak. Pasti oksigen sebagai atom pusatnya. Kalau tidak, dilihat aja dari sini ya. Jumlah oksigennya lebih sedikit, berarti dia di tengah. Berarti O, dia punya 6 elektron valensi, sedangkan H yang diikat nanti ada 2. Seperti ini. Ya. Nah, O tadi punya 6 elektron valensi, sedangkan hidrogen 1 pasti dia hanya menyumbangkan 1. Berarti oksigen juga harus menyumbang 1 karena ikatan kovalen tunggal. Ini menyumbang 1 dari sini ya. Kemudian dia juga menyumbang 1. Jadi oksigennya masih ada sisa 4 atau 2 pasang. Seperti ini. Nah, jadi nanti PeI, pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan, di sini ada 2 pasang. Nah, ini namanya PeI, pasangan elektron ikatan, berarti 2. PeB itu yang bebas, tidak dipakai untuk berikatan. Berarti PeB ada berapa pasang? Ada 2 pasang. Sehingga notasi VSIPR-nya, nah berarti nanti AX2E2. Nah, bisa lihat di dalam tabel nanti bentuk molekulnya apa. Nah, kalau H2O, bentuk molekulnya adalah bengkok atau boleh bentuk V ya. Atau bentuk V. Seperti ini. Nah, nanti bisa lihat di dalam tabel. Jadi tabel yang ada data notasi VSIPR-nya atau hanya data PI dan PeB-nya boleh. Ya, nanti bisa dicari dalam tabel. Cara yang kedua, kita pakai cara yang kedua, tidak menggunakan struktur Lewis, tapi pakai rumus ya. Pakai rumus itu dari mana caranya? Nah, PeI kita bisa lihat dari jumlah atom yang diikat seperti ini. Ada berapa? 2, berarti dari sini ya, berarti 2. Nah, PeB itu ada rumusnya. Itu adalah elektron valensi atom pusat ya dikurang dengan X atau pasangan elektron ikatan dibagi dengan 2. Itu rumusnya. Ya. Nah, elektron valensi atom pusat berarti kan oksigen ya. Berarti berapa? 6 dikurang PI-nya atau X-nya
2 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi nanti notasinya sama. PEI-nya ini 2, PEB-nya juga 2. Sama ya, berarti bentuk molekulnya dan notasinya sama. Oke, seperti ini. Nah, jika melihat tabel seperti ini, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan kita ambil CH4, boleh. CH4, seperti tadi caranya ya. C itu nomor atomnya 6, sedangkan H nomor atomnya 1. 2, 4, kemudian yang ini 1. Nah, kita pakai cara yang pertama, struktur Lewis, berarti atom pusatnya adalah karbon. Kenapa? Karena jumlah atomnya lebih sedikit ya, sedangkan H-nya yang diikat, berarti hanya ada 4 seperti ini. Kita langsung posisikan saja. Nah, hidrogen udah pasti hanya menyumbang 1, berarti karbon juga menyumbang 1. Seperti ini. Ya, ini sengaja warnanya dibikin berbeda biar kelihatan. Ya, seperti ini. Ini miliknya si hidrogen atau miliknya karbon ya. Nah, sekarang kita hitung PI-nya berapa? PI-nya 1, 2, 3, 4, berarti 4 pasang. Nah, di sekitar dari karbon masih ada yang PEB enggak? Tidak ada ya. Elektronnya 4 dari elektron valensi karbon sudah terpakai semua. Jadi, PEB-nya 0, tidak ada. Berarti, notasi VSIPR-nya ya. Nah, berarti AX 4. Nah, berarti nanti bentuk molekulnya bisa dilihat di dalam tabel juga. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral atau tetrahedron, sama saja ya. Seperti ini. Kalau pakai cara rumus tadi bagaimana? Masih ingat tadi ya? Iya, berarti kalian tinggal melihat nih. Kalau CH4 berarti PEI-nya 4. PEB-nya tadi elektron valensi si atom pusat berarti si karbon berarti 4 ya. 4 dikurang PI-nya 4 dibagi 2. Nah, 0 dibagi 2, 0. Ya, berarti 4 dan 0. Sama kan seperti yang ini? Nah, jadi notasi VSIPR-nya dan bentuk molekulnya sama. Bisa lihat di dalam tabel. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat di dalam tabel bentuk molekulnya tetrahedral. Oke, contoh yang ketiga. Contohnya misalkan NH3. Nah, kalau NH3, N itu nomor atomnya 7, sedangkan H nomor atomnya 1. Nah, berarti elektron valensinya 5. Yang ini 1. Nah, kita pakai struktur Lewis, N-nya lebih sedikit, berarti N-nya di tengah. Sedangkan H yang diikat, hanya ada 3 ya, kita bikin 3. Nah, pilih 1 nyumbang 1, berarti nitrogen juga nyumbang 1. Nah, 1, 2, 3 berarti elektron valensi N kan ada 5 ya, berarti sisa 2 kan? Nah, dari sini sudah kita bisa hitung PEI-nya, berarti ada 1, 2, 3, ada 3 pasang. Sedangkan PEB-nya berarti ada berapa? Iya, ada 1 pasang. Nah, berarti notasi VSIPR-nya adalah AX3E1. Seperti ini. Nah, bentuk molekulnya bisa dilihat di dalam tabel. 31 berarti adalah segitiga piramidal. Piramida atau piramidal sama saja ya. Piramida ya. Oke, kalau pakai rumus di sini NH3. Oh, ini berarti PI-nya 3. Dari sini ya. Terus PEB-nya tadi elektron valensi si atom pusat berarti si N ya, berarti 5, kemudian dikurang dengan 3 dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 adalah 1. Oke, sehingga
Notasi VSIPR sama, 3 dan E-nya 1. Oke, segitiga piramidal. Bentuk molekul segitiga piramidal. Oke, dicukupkan untuk latihan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba untuk bentuk molekul yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.